Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Alwin, NPM 031023 kelas 4A. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran biologi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi pengembangan instrumen tes dan non-tes. Ya, selanjutnya saya akan membahas tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan 1. Memahami konsep dasar pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kedua, mengetahui berbagai bentuk instrumen evaluasi. Ketiga, mampu mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah pengembangan instrumen. Dan keempat, mengembangkan instrumen dalam bentuk tes secara sistematis. Dan yang terakhir, mengembangkan instrumen dalam bentuk non-tes untuk aspek afektif dan psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran merupakan proses menetapkan angka pada karakteristik atau atribut siswa secara sistematis. Contohnya, skor 80 pada tes matematika. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian merupakan proses interpretasi hasil pengukuran untuk mengetahui pencapaian belajar. Contohnya, skor 80 diinterpretasikan sebagai kategori baik. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan menyeluruh yang mencangkup pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk menilai efektivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk instrumen evaluasi. Yang pertama yaitu instrumen tes untuk menilai kemampuan kognitif siswa. Yang kedua yaitu instrumen non-tes untuk menilai aspek efektif, sikap nilai, dan psikomotorik atau keterampilan. Tujuan pemilihan instrumen adalah untuk memperoleh data yang objektif dan valid sesuai dengan kompetensi yang ingin diukur. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang instrumen tes. Jenis-jenis tes menurut bentuknya. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Pilihan ganda tepat untuk cakupan materi luas, koreksi mudah. Yang kedua yaitu isian atau uraian untuk mengukur dan dengan menalar analisis dan sintesis. Dan yang ketiga yaitu tes menjodohkan untuk efisien untuk hubungan fakta dan konsep. Dan yang terakhir yaitu tes praktik untuk keterampilan nyata. Yang selanjutnya yaitu instrumen non-tes, digunakan untuk mengukur sikap, minat, motivasi, nilai, dan kepribadian. Jenisnya meliputi yaitu skala Likert, Gottman, sistematik, dan yang kedua yaitu angket atau kuesioner, terbuka dan tertutup. Yang ketiga yaitu wawancara untuk panggilan informasi mendalam. Dan yang keempat yaitu observasi atau lembar pengamatan untuk perilaku langsung. Ya, baiklah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan instrumen. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pengukuran. Yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi instrumen sesuai indikator kompetensi. Dan yang ketiga yaitu menulis butir instrumen atau item tes atau item-item non-tes. Dan yang keempat yaitu melakukan validasi isi melalui para ahli. Dan yang kelima yaitu uji coba instrumen pada kelompok kecil. Yang keenam yaitu analisis butir soal, yaitu validitas empiris, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya dan daya beda. Dan yang terakhir yaitu revisi dan penyempurnaan instrumen. Selanjutnya yaitu pengembangan instrumen tes. Langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan jenis tes, objektif atau subjektif. Yang kedua yaitu membuat kisi-kisi sesuai indikator kompetensi. Yang ketiga yaitu menulis soal dengan kaidah penulisan yang baik. Dan yang keempat yaitu melakukan uji coba terbatas. Yang kelima yaitu analisis item soal, validatis, reliabilitas atau tingkat kesukaran. Dan yang terakhir yaitu revisi dan finalisasi. Ya, yang selanjutnya yaitu pengembangan instrumen non-tes. Langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan variabel non-kognitif yang akan diukur. Yang kedua yaitu menyusun indikator dan kisi-kisi berdasarkan teori. Dan yang ketiga yaitu membuat butir skala sikap. Yang keempat yaitu melakukan validasi isi oleh ahli. Yang kelima yaitu melaksanakan uji coba instrumen. Dan yang keenam yaitu menganalisis data uji coba untuk melihat validitas dan reliabilitas. Dan yang terakhir yaitu revisi dan finalisasi.
Ya baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu instrumen evaluasi yang baik harus memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan objektivitas untuk memastikan pengukuran yang akurat terhadap pencapaian belajar peserta didik. Pengembangan instrumen, baik tes maupun non-tes, perlu dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran, mencangkup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Evaluasi yang tepat tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses dan sikap peserta didik, sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.